Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Sehat dan semangat selalu ya. Selamat datang di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum memulai PPM hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan materi kita. Adapun materi kita hari ini adalah menyusun laporan keuangan sederhana. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan keuangan sederhana. Untuk membuat pembukuan atau laporan sederhana untuk usaha kecil atau yang baru menjalankan usaha, berikut dalam penyusunan laporan keuangan terdapat sistematika yang harus diikuti oleh seorang wirausaha. Berikut langkah untuk membuat pembukuan sederhana adalah: pertama, mengelompokkan transaksi sesuai tanggal, urutan kegiatan, jenis barang, atau sesuai yang telah ditentukan. Yang kedua, mengelompokkan bukti transaksi setiap kegiatan. Ketiga, menyusun persamaan dasar akuntansi atau pencatatan transaksi keuangan. Keempat, menyusun laporan neraca keuangan. Kelima, menyusun laporan laba rugi. 6. Menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas. Berikut Ibu akan menjelaskan contoh cara menyusun laporan keuangan secara sederhana. Dengan contoh soal sebagai berikut. PT Rahmat Handicraft bergerak di bidang pembuatan kerajinan dari bambu selama bulan Januari 2020 memiliki data transaksi sebagai berikut. Di sini ada 7 transaksi yang terjadi pada PT Rahmat. Nah, berdasarkan transaksi di atas, buatlah pencatatan transaksi keuangan, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau ekuitas. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pencatatan transaksi keuangan atau persamaan dasar akuntansi. Sini berdasarkan data di atas, akunnya terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, utang, modal, dan keterangan. Nah, kita perhatikan transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, Pak Parit menyetorkan modal sebesar 40 juta. Kalau menyetorkan modal, maka kas akan bertambah 40 juta dan modal juga akan bertambah 40 juta. Tadi dikatakan Pak Parit menyetorkan modal. Jadi dengan adanya setoran modal, maka kas 40 juta, modal 40 juta. Yang kedua, pada tanggal 4 Januari, membeli secara tunai peralatan untuk membuat kerajinan seharga 10 juta rupiah. Di sini dikatakan membeli secara tunai. Kalau kita membeli, otomatis uang akan keluar. Nah, maka kalau uang keluar, maka kas kita akan berkurang. Maka di pencatatan transaksi kita tulis di situ kas berkurang 10 juta. Karena tadi kita membeli peralatan, maka peralatan bertambah 10 juta. Di sini kas berkurang 10 juta, tinggal 30 juta. Keterangannya di sini peralatan. Pada tanggal 9 Januari, membeli secara kredit perlengkapan untuk membuat kerajinan seharga 5 juta rupiah. Di sini dikatakan membeli kredit. Kalau kita membeli kredit, otomatis utang akan bertambah. Maka di pencatatan transaksi keuangan, kita catat di sana perlengkapan 5 juta rupiah karena kita membeli perlengkapan. Nah, karena tadi kita menyicil atau membeli secara kredit, maka utang juga bertambah menjadi 5 juta rupiah. Pada tanggal 16 Januari, membayar cicilan utang sebesar 1 juta rupiah.
membayar cicilan. Membayar cicilan, otomatis kas akan berkurang 1 juta, karena cicilan utang dibayar 1 juta, maka utang juga berkurang 1 juta. Keterangannya cicilan. Pada tanggal 18 Januari, menerima pendapatan kerajinan sebesar 15 juta rupiah. Kalau menerima pendapatan, maka kas kita akan, atau kas PT Rahmat tadi akan bertambah menjadi 15 juta. Karena kas bertambah karena adanya pendapatan, otomatis modal juga bertambah 15 juta. Maka keterangannya adalah pendapatan. Pada tanggal 19 Januari, Pak Parit mengambil uang sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini dikatakan mengambil uang. Kalau mengambil uang 5 juta, maka masukkan ke kas, karena kas akan berkurang 5 juta, modal juga berkurang 5 juta. Keterangannya di sini prepay, karena apa? Kepentingan pribadi disebut juga dengan prepay. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Pada tanggal 28 Januari dikeluarkan biaya dengan rincian gaji 1.500.000, transportasi 300.000, akomodasi 200.000, dan lain-lain 500.000. Total keseluruhan adalah 2.500.000. Nah, di pencatatan transaksi kita buat di sini kas berkurang 2.500.000 karena kita membayar gaji. Kemudian di sana juga ada biaya, maka biaya ini juga akan mengurangi modal yang ada. Dan setelah itu kita jumlahkan semua, kas hasil akhirnya 36.500.000. Di sini peralatan 10 juta, perlengkapan 5 juta, utang 4 juta, kemudian untuk modal 17.500.000. Kemudian kita berdasarkan transaksi di atas, kita membuat laporan keuangan perusahaan secara sederhana yang terdiri dari neraca. Neraca itu menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu. Dari posisi keuangan tersebut adalah posisi, jumlah, dan jenis aktiva dan pasifa. Nah, di sana aktiva berdasarkan tadi soal di atas atau di pencatatan transaksi, itu aktivanya terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan. Nah, di sini kas, peralatan, perlengkapan. Kita hanya memindahkan jumlah kas, peralatan, perlengkapan. Kita pindahkan ke neraca, maka hasilnya adalah 51.500.000 karena di sana tidak terdapat aktiva tetap, jadi totalnya adalah 51.500.000. Kemudian untuk di laporan neraca pasifa itu terdiri dari utang dan modal. Nah, di sini total utang ada 44 juta rupiah, kemudian modal 47.500.000. Utang 4 juta, kemudian modal 47.500.000, jadi jumlah pasifa adalah 51.500.000. Setelah itu kita membuat laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan rugi laba. Laporan rugi laba yaitu tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh, dan jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi di perhitungan rugi laba yang kita ambil ada pendapatan yang dikurang oleh biaya-biaya. Pendapatan 15 juta. Kemudian tadi biaya ada 2.500.000 totalnya.
2.500.000. Nah, kita memindahkan ke sini. Pendapatan 15 juta. Kemudian biaya-biaya tadi ada rinciannya, gaji 1.500.000, transportasi 200.000, akomodasi 300.000, lain-lain 500.000, total 2.500.000. Maka pendapatan dikurang biaya-biaya dapatlah laba bersih sekitar atau sejumlah 12.500.000. Kemudian laporan yang terakhir yaitu perubahan modal atau ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan modal, ini menjelaskan tentang perubahan modal serta sebab-sebab terjadinya perubahan modal pada perusahaan. Nah, ekuitas setelah melakukan kegiatan usaha selama periode akuntansi tertentu, pada laporan ini disajikan modal awal, penarikan oleh pemilik, kemudian modal awal, penarikan oleh pemilik atau saldo laba rugi, dan modal akhir. Modal akhir itu diperoleh nanti modal awal dikurangi prepay ditambah saldo laba. Nah, tadi modal Parit. Modal Pak Parit. Awal berdirinya perusahaan, Pak Parit menyetorkan modal sekitar 40 juta. 40 juta. Nah, laba bersih dari laporan rugi laba itu dapat laba bersihnya 12.500.000. Maka kita buat di sini di laporan perubahan modal, ini modal awal, ini laba yang kita peroleh. Kemudian tadi Pak Parit mengambil uang untuk kepentingan pribadi 5 juta rupiah. Ini modal awal, laba bersih dikurang prepay, totalnya penambah modal bersih dari laba bersih dikurang prepay itu 7.500.000. Nah, akhirnya kita tambah modal awal itu kita tambah dengan penambahan modal bersih, maka modal akhir sejumlah 47.500.000 rupiah. Nah, sekian materi kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan nanti kamu bertanya lagi. Dan jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.